Ibu nggak boleh bicara begitu. Pemilik toko ini kan tetangga ibu juga. Dari dulu cari nafkah di sini. Sekarang mereka bingung mau bayar utang operasional gimana karena mendadak sepi total semenjak berita-berita aneh itu menyebar. Aduh Mas Danu, dalam dunia usaha itu siapa yang kuat dia yang menang. Makanya kalau jualan itu pakai otak dan strategi. Jangan cuma nunggu keajaiban turun dari langit. Sekarang rasakan sendiri rasanya nggak punya pelanggan. Tapi cara ibu itu... Sudah nggak usah ceramah. Heran aku, kurang lengkap apa coba toko ini? Kurang gede apa spanduk di depan? Beras ada dari yang murah sampai yang mahal. Sabun mandi lengkap dari yang batangan sampai yang cair. Sampai token listrik sama pulsa aja aku layani dari subuh. Tapi kok orang-orang komplek ini matanya kayak ketutupan roh. Wah, malah hobi banget tuh berbondong-bondong ke toko sebelah. Gak bisa dibiarin ini. Kalau didiamin terus, bisa gulung tikar aku. Rugi bandar aku. Selamat pagi menjelang siang Bu Maira yang selalu semangat. Permisi Bu, ini barang pesanan yang kemarin sore Ibu chat baru bisa saya antar sekarang. Ada minyak goreng kemasan 2 literan, 3 dus. Sama ini ada beberapa karung beras premium yang Ibu minta. Lama banget sih datangnya Mas Danu. Jam berapa ini? Matahari udah mau di atas kepala baru sampai. Iya maaf Bu, ada sedikit kendala. Janjinya jam 8 pagi. Ini udah jam 10. Keburu pelanggan-pelanggan aku pada lari tuh ke toko ujung jalan itu. Mereka kalau pagi nyari minyak, kalau nggak ada di sini ya langsung ngibrit ke sebelah. Aduh maaf banget Bu Maira, jangan ngomel dulu, nanti cepet tua loh. Tadi malam itu proses bongkar muat di gudang pusat agak telat gara-gara truk kontainernya kena macet di jalan tol. Alah, alasan. Lagian kan toko sebelah tadi subuh juga ambil barang banyak dari saya karena posisinya searah, jalurnya pas masuk gerbang komplek. Jadi sekalian saya drop barang ke toko mereka dulu tadi. Baru setelah itu langsung gas ke tempat ibu. Walah, jadi toko sebelah yang sepi ide itu juga ambil barang di agen tempat kamu. Kiriman dari distributor yang sama. Persis sama kayak yang kamu bawain buat punya saya juga. Iya Bu Maira, sama persis, nggak ada bedanya sedikit pun. Kan distributor resmi yang megang wilayah kecamatan kita ini kan cuma satu-satunya agen tempat saya kerja. Jadi ya barangnya ya dari pabrik yang sama, kualitasnya sama, bungkusnya juga sama. Malah kalau boleh jujur ya Bu, mereka tadi subuh ambil stok beras premiumnya jauh lebih banyak dibanding pesanan ibu yang kemarin. Ambil lebih banyak kamu bilang. Gaya-gayaan aja mereka itu. Paling nanti juga numpuk tuh jadi sarang kutu di gudang. Ya kan siapa tahu lebih laku Bu. Ya udah, taruh di situ aja dus-dusnya. Ini uangnya, nggak usah pakai kembalian buat ongkos parkir kamu aja. Wah terima kasih banyak ya Bu Maira, semoga makin laris manis jualan hari ini. Saya permisi dulu, mau lanjut kirim ke kompleks sebelah. Oh, jadi selama ini barang kita sama toh. Sumbernya sama, mereknya juga sama. Gak bisa dibiarin ini. Kalau barangnya sama, jelas orang bakalan milih ke sana karena tempatnya lebih adem. Pokoknya aku harus pakai cara lain. Aku harus bikin semua warga komplek ini percaya kalau barang di toko aku tuh jauh lebih bagus, lebih higienis, dan lebih sakral daripada punya mereka. Lihat aja nanti bakal aku bikin toko sebelah itu tutup secepatnya. Permisi ibu-ibu cantik komplek Koko yang lagi pada glowing dan makmur. Bu Maira, ada apa Bu? Hari ini khusus buat pelanggan setia komplek kita lagi banyak promo potongan harga yang bikin dompet adem loh. Halah, promo apaan tuh Bu Maira? Paling juga potongan harganya cuma turun 100 perak sampai 200 perak doang kok. Capek kakek saya jalan ke toko kamu. Kalau cuman hemat segitu mah gak kerasa di dompet. Mending uang segitu mah dibayar buat uang parkir mainan anak aja. Ibu tuh harusnya bersyukur saya kasih potongan harga. Sama aja Bu, lagian ya sekalian saya mau komplain.
Kemarin lusa, saya beli telur sekilo di tempat kamu. Pas sampai rumah dimasak anak saya, ada yang agak busuk satu, baunya amis banget lagi. Gimana sih itu? Ya ampun, gak mungkin dong Bu Ahmad. Telur di toko saya kan selalu baru. Tiap 2 hari sekali selalu diganti sama agennya. Ya itu faktanya, Bu. Mungkin itu telurnya ketindihan sama belanjaan ibu yang lagi pas di jalan kali. Atau mungkin kemasukan angin. Toko saya itu selalu jaga kualitas kok. Tapi ngomong-ngomong Bu Maira, notabene utang saya yang minggu kemarin jangan ditagih dulu ke rumah ya. Tolong dicatat dulu aja di buku hitam. Bukannya nggak ada uang, tapi kayak saya lagi muter semua di proyek properti suami saya di kota. Biasa loh orang sibuk, uangnya gak berhenti di satu tempat. Tapi beneran murah nggak nih promosinya Bu Maira? Soalnya yang kemarin sore pas saya lagi beli bakso, saya dengar gosip dari ibu-ibu RT sebelah. Gosip apa Bu? Katanya di toko ujung jalan sana itu beras Cianjurnya lagi turun harga drastis tahu. Katanya mereka itu bisa jual harga murah banget karena dapat jalurnya langsung dari petani, tangan pertama tanpa perantara. Bener nggak sih infonya itu? Kamu tahu sesuatu nggak Bu Maira? Astagfirullahaladzim. Aduh ibu-ibu, ini ya siang-siang bolong begini kok ya isinya bahas harga, bahas utang, bahas duniawi terus toh. Emangnya kenapa sih Bu Haji? Gak elok didengar sama malaikat yang lagi lewat. Kayak saya dong, sekarang fokusnya cuma ibadah sama nambah amalan aja semenjak pulang dari tanah suci kemarin. Tapi ya kalau dipikir-pikir pakai logika dan perasaan ya, toko sebelah itu emang hawanya lebih adem dan tenang tempatnya dibanding toko kamu Bu Maira. Kata siapa? Kemarin pas saya kesana nyari sabun, langsung disuruh duduk dulu di kursi empuk, terus dikasih kipas angin biar gak kepanasan. Maaf ya, ini fakta lapangan. Saya orangnya gak suka bohong, jujur apa adanya semenjak jadi haji. Permisi ibu-ibu sekalian, kebetulan saya dengar sedikit tadi kalau soal beras Cianjur atau minyak goreng, sebenarnya toko Bu Maira sama toko sebelah itu sama aja kualitasnya kok. Nggak ada yang lebih unggul atau lebih jelek. Mereka berdua itu belinya di tempat saya semua, kiriman dari agen pusat yang sama, jadi kualitasnya ya setara Bu. Mas Danu, kamu itu kalau nggak tahu apa-apa tentang urusan dapur nggak usah ikut campur soal ibu-ibu komplek ini. Saya cuma kasih tahu aja Bu. Tugas kamu itu cuma nganter barang, bukan jadi pengamat toko. Sana jalan lagi. Itu motornya bising banget, bikin polusi suara tau nggak di sini. Ganggu kita lagi rapat penting aja. Ya udah deh Bu, saya jalan dulu. Permisi ibu-ibu. Nah ibu-ibu jangan mau percaya sama omongan kurir sembarangan kayak si Danu tadi. Dia kan cuma tahu luarnya aja, tapi bisa aja bener loh Bu. Kalian itu belum tahu aja bobrok dan rahasianya menjijikan di dalam toko sebelah itu. Masa sih Bu? Kok saya nggak pernah dengar gosipnya? Selama ini mereka tuh pinter banget nutupinnya di depan pembeli. Makanya mumpung kita lagi kumpul di sini mendekat biar saya kasih tahu rahasia besar yang sebenarnya. Halo semuanya, selamat malam warga netizen yang budiman. Selamat datang kembali di live streaming toko Maira Jaya, toko paling jujur sekecamatan. Malam ini aku mau berbagi info penting banget. Tolong disimak baik-baik ya, biar nggak salah beli. Kalian sering belanja di toko kelontong tetanggaku yang di ujung jalan itu nggak? Aduh, seumpama iya, mending di stop deh dari sekarang. Iya, sering kesana. Kenapa tuh? Wah, kenapa tuh? Tahu nggak kenapa? Aku gak bermaksud menjelekan ya, tapi ini demi kesehatan kalian semua. Beras mereka itu kualitasnya buruk banget, udah jamuran dan penuh kutu. Terus ya, diputihkan pakai bahan kimia. Minyak gorengnya juga curah, sisa jelantah yang di packing ulang biar kelihatan bening. Nggak asli tuh. Coba lihat punya aku, beningnya asli, nggak bikin batuk. Barang-barang di toko sebelah itu udah bertahun-tahun tersimpan di gudang tikus mereka, makanya dijual agak murah. Jangan korbankan nyawa keluarga kalian cuma demi hemat 1000 perak ya ibu-ibu. Cuma di toko Maira Jaya yang barangnya bener-bener fresh, dikirim langsung pakai kontainer khusus dari pabrik pusat malam ini juga.
kalian semua nonton live-nya Bu Maira semalam nggak? Iya Bu, saya lihat. Kenapa ya? Ya ampun, merinding aku dengernya. Katanya minyak di toko sebelah itu pakai minyak jelantah oplosan yang dicernihkan pakai bahan kimia loh. Ih, ngeri banget. Pantesan goreng bakwan di warung aku kemarin agak aneh rasanya. Nah, bener kan apa yang aku bilang? Memang dasar itu toko penipu. Mau untung gede tapi ngeracunin warga lewat beras kutuan. Ih, jijik banget. Untung Bu Maira itu orangnya vokal dan berani buat buka suara. Kalau enggak, bisa kena usus buntu nih kita sekeluarga belanja di sana terus. Aduh ibu-ibu, untung loh kalau aku mah dari dulu selalu pilih barang yang berkelas, ada harga, ada rupa kayak emas-emas aku yang ini. Berarti fix ya hari ini kita harus boikot toko sebelah dan pindah ke tempat Bu Maira aja biar lebih aman dan terjamin mutunya. Astagfirullahaladzim, kok ada ya orang jualan sejahat itu di kampung kita? Untung saya ini udah bolak-balik naik haji, jadi selalu dijaga sama yang maha kuasa dari makanan haram begitu. Berarti besok-besok kalau saya mau borong sembako buat acara pengajian, mending langsung ke Bu Maira aja ya, biar berkah gilirannya. Aduh ibu-ibu, ini kok gampang banget ya kemakan omongan live di HP. Padahal saya sendiri yang antar barang ke toko sebelah. Minyaknya asli, merek terkenal. Berasnya juga karungan bagus kok. Nggak ada itu yang namanya oplosan atau pakai zat kimia. Mas Dano, jangan so tau ya. Kamu ini yang cuma kurir yang antar. Mana tahu isi dalam gudang mereka itu kayak gimana. Tapi saya tahu mana barang yang bagus dan enggak Bu Omat. Tapi Bu Maira itu punya infonya langsung dari informan terpercaya. Masa dia berani bohong di depan ribuan penonton live? Udah deh, kamu gak usah ikut belain toko penipu itu tuh. Nah, begini dong yang namanya jualan. Dari pagi nggak berhenti-berhenti orang datang bawa duit. Sampai pegel ini tangan buat ngitung kembalian. Memang mantap khasiat live streaming semalam. Bu Maira, ini nota tagihan buat barang yang kemarin sama minggu lalu. Totalnya jadi lumayan ya Bu, karena ibu kan nambah pesanan terus akhir-akhir ini. Alah, kecil itu mah, Mas Danu. Gak usah pakai dihitung ulang. Ambil aja kembaliannya buat kamu beli es dawet ya. Toko aku sekarang itu makin ramai, omset naik berkali-kali lipat. Makanya jangan macam-macam sama strategi bisnis aku. Wah, makasih Bu, tapi ya saya agak kasihan juga sama toko ujung jalan itu Bu. Lah, ngapain kasihan? Hari ini mereka sepi banget, malah tadi pemiliknya sempat curhat ke saya kalau modalnya nggak balik gara-gara fitnah yang beredar di komplek ini. Loh, kok malah nyalain saya sih? Saya nggak fitnah, itu namanya kalah saing. Toko mereka sepi, ya itu biar jadi urusan mereka. Yang penting sekarang kantong aku tuh yang makin tebal. Wah, sana Mas Danu, balik aja tuh ke gudang. Besok antar barang yang lebih banyak lagi ya ke sini. Sudah semua ya Bu, ini beras Cianjur sama minyak goreng kemasan yang paling baru. Persis sama kayak yang saya antar ke toko-toko lain pagi tadi. Ya, taruh di situ aja. Kamu boleh keluar dulu ya Mas Danu. Aku mau cek kelayakan barangnya dulu. Gak mau aku kecolongan ada barang yang cacat. Oh ya sudah, saya permisi dulu ke depan ya Bu. Padahal mah ambil dari agen yang sama, lewat kurir yang sama tuh si Danu itu. Mereknya aja nggak ada bedanya sama yang dijual toko sebelah. Bodoh banget ya orang-orang komplek itu. Mau aja aku bohongin cuma modal cuap-cuap sedikit, mereka langsung percaya kalau barang di sini tuh kualitasnya nomor 1. Yang penting nama aku makin naik, toko makin jaya, dan aku makin kaya raya.
Ibu-ibu, tahu nggak toko kelontong yang di ujung jalan itu sekarang kondisinya memprihatinkan banget, katanya sampai mau bangkrut gara-gara nggak ada satupun warga yang mau beli ke sana lagi. Iya bener Bu Haji, kemarin sore pas aku nggak sengaja lewat depannya sepi banget kayak kuburan. Waduh, sesepi itu ya Bu? Iya Bu, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Kasian sih sebenarnya kalau dipikir-pikir, tapi ya salah mereka sendiri toh, jualan barang busuk dan minyak oplosan kayak yang dibilang Bu Maira. Lah, tapi ngomong-ngomong soal barang, kalian ngerasa ada yang aneh gak sih? Aneh kenapa Bu Ahmad? Beras yang aku beli mahal-mahal dari Bu Maira kemarin, pas aku masuk di rumah kok rasanya, baunya sama teksturnya aja kayak beras yang di toko sebelah ya, yang kalian bilang bangkrut itu. Nggak ada bedanya sama sekali di lidah aku. Oh, masa sih perasaan kamu aja kali yang hambar, Bu Ahmad? Punya Bu Maira kan harganya lebih mahal dikit, harusnya kualitasnya lebih premium dong. Sekelas sama gaya hidup dan selera aku yang tinggi ini, mana tahan disamakan sama telur murahan begitu. Benar kata Bu Wati, jangan-jangan kamu lagi bersandiwara, Bu Ahmad. Hidi, siapa juga yang bersandiwara? Udah nggak usah dipikirin. Yang penting kita belanja di tempat yang aman-aman aja biar ibadah kita tenang dan berkah. Mas Danu, masih sering mampir ke toko mati begini toh. Buat apa sih datang-datang ke sini terus? Orang udah nggak bakal ada yang mau belanja di sini lagi. Ibu nggak boleh bicara begitu. Pemilik toko ini kan tetangga ibu juga. Dari dulu cari nafkah di sini. Sekarang mereka bingung mau bayar utang operasional gimana karena mendadak sepi total semenjak berita-berita aneh itu menyebar. Aduh Mas Danu, dalam dunia usaha itu siapa yang kuat dia yang menang. Makanya kalau jualan itu pakai otak dan strategi. Jangan cuma nunggu keajaiban turun dari langit. Sekarang rasakan sendiri rasanya nggak punya pelanggan. Tapi cara ibu itu... Sudah nggak usah ceramah. Bentar lagi toko ini juga bakal tutup permanen dan angkat kaki dari kampung kita. Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di live special perayaan omset meledak toko Maira Jaya. Malam ini penonton kita tembus ribuan ya. Wah, luar biasa sekali antusiasme warga netizen yang cerdas. Malam ini aku mau bagi-bagi bonus buat kalian yang udah setia belanja di sini. Terima kasih ya ibu-ibu sudah percayakan kebutuhan dapur kalian ke aku. Bukan sama toko-toko abal-abal di luar sana tuh yang barangnya udah karatam, penuh kutu, dan kadaluarsa di gudang. Aduh, kasihan banget ya. Dengar-dengar toko sebelah itu sekarang jangankan buat bayar lampu, buat beli makan aja susah karena nggak ada yang mau datang. Jelas lah, mereka itu nggak ada apa-apanya dibanding toko Maira Jaya yang serba premium ini. Makanya kalau jualan itu modalnya kejujuran dan kualitas, jangan oplosan kayak mereka. Aduh, sombongnya makin menjadi-jadi ini Bu Maira malam ini. Bicaranya makin keterlaluan dan menusuk hati kalau didengar. Iya benar, padahal pemilik toko-toko lain itu kan tetangganya sendiri. Bahkan ada yang masih kerabat dekat. Kok tega banget ya sampai segitunya menjatuhkan usaha orang lain demi cari keuntungan pribadi. Tapi apa benar ya toko-toko lain seburuk itu? Kok aku ragu ya? Nggak bener itu Pak. Saya ini yang pegang data pengiriman barang dari distributor pusat. Semua toko di komplek ini ambil barang dari agen yang sama. Kualitasnya sama persis. Bu Maira itu cuma pintar mengarang cerita biar tokonya paling ramai sendiri.
Wah, kalau benar begitu, parah banget siasatnya Bu Maira. Gusti Allah nggak tidur. Orang serakah dan suka memfitnah begitu biasanya nggak bakal lama jayanya. Wah, kayaknya seru banget nih bapak-bapak ngobrolnya. Nih, saya punya cemilan yang enak buat nemenin bapak-bapak ronda. Wah, makasih ya Mbak Koko. Tahu aja nih kita butuh cemilan. Tunggu dulu, ini gak gratis loh. Kalian bisa beli online. Belinya tinggal tap gambarnya di layar ya. Kalau ini mah punya orang lain. Hahaha. Suara apa? Kok kenceng banget? Tolong! Ragaku, rak dagangan aku. Barang jualan aku jatuh. Jatuh semuanya. Semuanya tumpah. Aku harus gimana ini? Tolong! Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, dan seluruh tetangga yang sudah saya rugikan. Saya mengaku salah. Saya udah tega memfitnah toko kalian demi keuntungan dan kesombongan saya sendiri. Sekarang toko saya hancur total. Barang-barang saya nggak ada yang sisa. Saya rugi besar. Ini jadi pelajaran Bu. Kemarin semua bukti nota distributor sudah saya perlihatkan ke warga. Semua orang sekarang tahu kalau barang yang ibu klaim paling premium itu sebenarnya berasal dari karung yang sama dengan milik toko-toko tetangga ini. Kami semua di sini menerima permintaan maaf kamu, Bu Maira. Kami gak bakal menaruh dendam. Terima kasih, Bu. Tapi kamu harus tahu dan ingat baik-baik ya, uang dan barang yang hancur itu masih bisa kamu cari lagi dengan kerja keras. Tapi kepercayaan warga yang sudah kamu hancurkan dengan fitnah, itu adalah hal yang paling sulit diperbaiki dalam sekejap mata. Iya, Bu, saya paham. Saya berjanji setelah ini akan memperbaiki toko dan mulai berjualan dengan jujur tanpa menghina usaha orang lain lagi.